Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, untuk siang hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah bisa hadir semuanya, walaupun ada yang harus meninggalkan sekolah untuk dinas luar yang memang harus dilaksanakan demi kepentingan kita bersama, sekolah dan untuk lain-lainnya ya. Alhamdulillah Allah hari ini sehat, hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu di sekolah kita sudah ada sosialisasi tentang disiplin pegawai ya, disiplin pegawai yang sudah disampaikan oleh Bapak Al-Mahdi dari PKD secara langsung. Tapi saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru semua, walaupun kemarin terulang lagi materinya di PKB, pembukaan PKB di gedung PGRI, dan sebagian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita juga sudah paham. Tetapi ada juga yang belum atau kurang atau bagaimana ya, belum sama sekali mendengar secara langsung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah. Yang pertama, beliau secara singkat menyampaikan titik poinnya itu adalah pada disiplin. Kalau di sini PNS, kalau sekarang jadinya tidak PNS, disiplin ASN, karena dalam ASN itu ada PNS dan P3K. Baik, saya mulai, saya sudah rampungkan. Jadi diseminasi saya sekarang menggarisbawahi dari sosialisasi yang disampaikan oleh pihak BKD terkait dengan penegakan disiplin pegawai ASN. Dalam hal ini di sekolah kita ada PNS dan P3K maupun yang lain, ada karyawan yang termasuk di situ juga, ada Honda. Jadi aturan kepegawaiannya sudah jelas tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun orbitnya 2021. Ini bisa dibersani dari tahun 2021. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap PP nomor 94 tahun 2021 itu adalah kita semua sebagai ASN ya, yang diawasi, bukan diawasi ya, diawasi kok sama lagi yang ada penanggung jawabnya, yang selalu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, yaitu saya sebagai ibu yang ada di sini selalu harus mengingatkan tentang kedisiplinan. Dan sadar atau tidak, kadang-kadang itu kita sempat lengah sedikit, sempat tidak disiplin sedikit. Contoh buang pam itu ya datang terlambat itu ya, contoh gampang itu. Tapi tidak seterusnya begitu, pasti datang terlambatnya ada alasan yang bisa ditoleransi. Nah, nanti itu alasan datang terlambat dan seterusnya kalau sudah diingatkan secara lisan, terakumulasi secara terus menerus, maka termasuk pelanggaran. Pelanggaran ringan bisa diingatkan dengan cara lisan, Bu, besok tolong begini. Tapi kalau tidak bisa diingatkan 1, 2, 3 kali, maka akan menjadi pelanggaran sedang. Karena itu terus terakumulasi dan seterusnya, karena tidak ada niat baik untuk membuat lebih baik lagi. Kemarin Pak Lurah juga menyampaikan saat jadi disiplin ya kan? Nah, di luar, teman-teman kalau ada di luar pasti dengar disiplin bisa jadi kesanggupan diri. Satu, enggak diri kita itu mempertanggungjawabkan kalau kita itu sebagai pegawai, sebagai orang yang digaji dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga beban penggajian itu mengharuskan kita bertanggung jawab atas keprofesionalis kita sebagai pegawai. Ya. Kemudian tujuannya bisa Bapak Ibu guru lihat di sini ya, tapi saya bisa petikkan
tujuan dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 itu bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki komitmen yang tinggi. Jadi janji yang harus dilaksanakan, komitmen. Aku gak melanggar aturan, ya aku akan aman, aku akan selamat. Kalau aku melanggar aturan, tidak sesuai dengan komitmen, tidak sesuai dengan janji sebagai seorang ASN, maka aku akan tersendat-sendat di dalam karirku, ya kan? Di dalam karir. Makanya mari saling mengingatkan, termasuk saya juga, Bapak Ibu guru juga, ayolah saling mengingatkan. Tujuan dari kita untuk menggapai cita-cita, aku kepingin jadi pegawai misalkan yang dulu tidak terpikir, tapi karena sekarang takdirku itu menjadi guru, maka ya harus jadi guru yang profesional, maka harus jadi guru yang dengan hati, maka harus jadi guru yang sesuai komitmen kita awal, digaji pemerintah. Dan digaji pemerintah, ibu kudune bertanggung jawab atas segala tuntutan, segala perubahan, segala macam bentuk apa yang menjadikan kita menjadi seorang pegawai yang benar. Lurus-lurus saja jalannya, insya Allah kita aman. Waktu ini munggah pangkat ya munggah pangkat, waktu ini berkala ya berkala. Begitu kan, waktu ini ngajar ya ngajar. Itu saja yang dilakukan. Bukan berarti monoton ya, tidak. Nanti kalau monoton terus jenuh, Bu, saya ngajar terus harus ada. Lo kan bisa, ya tidak jenuh dalam proses pembelajaran di dalam kelas kan bisa pakai metode macam-macam, model pembelajaran macam-macam, sehingga anak ya gak jenuh, gurunya ya gak jenuh, kan gitu. Apa ditambahi speaking di tengah-tengah anak-anak itu konsentrasi belajar itu 10 menit terus mulai oleng, maka perlu harus diberikan relaksasi. Apalagi naik matematika sepanjang 20 menit matematika terus menerangkan rumus bangun misalkan oleh. Tapi di sela-sela itu mungkin diberi nyanyian rumus bangun, diberikan apa-apa sehingga anak-anak itu bisa tetap menyadap ilmu yang kita berikan. Gurunya ya nyantai, tidak terlalu sepanjang. Kemudian yang penting itu adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri selaku pegawai, tanggung jawab kepada anak-anak sebagai anak-anak didik kita punya tanggung jawab untuk membuat dia menjadi pintar, membuat dia jadi lebih tambah pengetahuan. Yang terpenting adalah membuat anak-anak itu berubah karakter dari karakter buruk menjadi karakter baik. Supaya anak-anak bisa menjadi karakter baik, maka kita harus berikan contoh yang baik untuk anak, karena kita itu adalah modelnya, ya kan? Dari kelas 6 bisa ditanya, guru favoritmu siapa? Guru sing paling kok senengi sopo? Kelas tinggi bisa. Tapi kalau anak-anak kecil gak mungkin bisa bilang, bu guru enggak. Paling datang saling amplop, ya kan? Datang saling amplop. Gede-gede kan gak mungkin. Masa kelas saling amplop. Nah, tapi kalau anak kecil kelas rendah itu bisa begitu, dia minta dipeluk. Ya, makanya kadang-kadang kreativitasnya guru kelas rendah itu ada ini yang di tembok, ono gambar gegeman, ono gambar salaman, ono gambar hati dan seterusnya. Kalau lagi boleh hati, maka dia akan peluk gurunya. Kayak gambar gegeman pasti dia akan ngetos begini, ya kan? Gambar satu seperti itu kalau kelas rendah. Tapi kalau kelas tinggi, maka dia akan bisa. Oh iya, guru jadi model guru itu kok ini sedikit banyak itu akan berpengaruh pada kepribadian anak. Guruku ini stylisnya seperti ini, cantik, selalu menyesuaikan kerudung dengan baju dan sepatu dan seperti dia bisa bilang. Di ngarang tentang guru ini pasti dia bisa bicara lewat tulisan itu, dan itu akan berpengaruh pada nanti anak itu jadinya dia punya obsesi pasti yang diidolakan. Misalnya Pak Hanif itu orangnya religi banget, maka aku nanti kepingin seperti Pak Hanif, belajar agama lebih tekun dan pasti ada anak-anak kita seperti itu. ASN standar waktu bekerjanya kan jam 7 on time itu dari guru ya fungsional, menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Jam itu harus di sekolahan, harus sudah di sekolahan. Kalau struktural masuknya kan setengah 8, setelah pagi baru
bekerja. Nah, kalau kita tidak, ya paling tidak kita 5 menit sebelum bel itu sudah di sekolah dan siap mendampingi anak-anak kita di dalam kelas. Karena kebiasaannya di larangan itu berdoa bersama sentral, maka diharapkan 5 menit Bapak Ibu guru sudah ada di dalam kelas dan bersama berdoa. Anak-anak itu berdoa itu negatif boni, dia tidak akan bisa belajar khusus berdoa tidak. Keadaan ada boninya saja sih. Nah, begitu. Apalagi kalau ditinggalkan, gitu gitu. Kok saya kecil kadang sih gede dicampur kan dan sih kurang. Nah, perlu ada pembiasaan. Pembiasaan kalau saya maknai sama dengan kedisiplinan. Disiplin terbiasa hanya bisa. Gitu. Jadi dengan kebiasaan itu, dengan pembiasaan itu, anak-anak sudah terbiasa ya wis ini ya. Kemudian lagi jangan meninggalkan kelas kalau tidak ada perlu. Misalkan ke belakang, misalkan ya ada tamu, ada apa-apa, stay tahan di situ supaya kerasan gitu. Model pembelajarannya harus menyenangkan. Jadi ada kabar izin keluar mengerti, izin keluar kamar mandi. Padahal kamar mandi kalau pernah deh. Ya itu kalau untuk Bapak Ibu guru disiplinnya ya, disiplin, mendisiplinkan diri sendiri dan mendisiplinkan peserta didik kita. Urusan mendisiplinkan murid, saya yakin Bapak Ibu guru jago, jam terbangnya sudah tinggi. Tapi yang dititik beratkan kemarin oleh Pak Lurah adalah menjaga marwah guru. Tanggung jawab akan profesi kita, tanggung jawab. Sekolah tanggung jawab menghadapi murid secara formal. Tapi kalau di TPK atau lembaga-lembaga yang lain itu tanggung jawab menurut porsinya lembaga itu yang sudah disepakati oleh lembaga itu berdampak ternyata. Di sekolah pun begitu, Bapak ya. Tetangga kita ada celak satu, ada bigo sebelah sana. Nah itu saingan kita. Bagaimana kita bisa merebut murid dari yang mau masuk ke celak satu, mau masuk ke dari bigo, mau masuk ke kita, apa yang kita jual? Satu bisa dari non akademik, 2 bisa dari akademiknya, 3 bisa dari disiplin sekolah. Itu. Pengorbanan itu memang fisik dari itu memang itu nggak bisa dipungkiri, salah satunya adalah. Tapi yang paling penting itu adalah kualitasnya. Jadi supaya kita bisa dapat murid banyak, salah satunya adalah memperbaiki kualitas secara formal, kualitas secara informal, maksud akademik maupun non akademik. Gitu. Bapak Ibu, kemudian untuk komitmen kita bersama supaya penegakan disiplin di lembaga kita itu bisa tercover, bisa berjalan dengan baik, bukan sok-sokan sok ngawasi tidak, tetapi saling koordinasi membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu tentu kesepakatan yang sama-sama enak, tidak membebankan Bapak Ibu guru yang lain atau tidak membebankan murid, tidak. Jadi karena ini yang difokuskan adalah kedisiplinan pegawai, ayo hari ini kita buat kesepakatan. Yang dulu itu awal saya masuk itu juga ada kesepakatan terkait satu mendisiplinkan guru dan mendisiplinkan murid-murid tentang masuk sekolah, ya, jam belajar masuk sekolah. Tandanya apa? Ada guru yang saling menyambut kehadiran siswa di sini. Itu sudah kan kemarin, ya kan? Sudah terjadwal kan? Senin Sinten sampai dengan hari Sabtu siapa kan begitu ya. Nah, itu nanti ayo kita galakkan lagi, ayo kita hidupkan lagi piket itu. Misalkan kalau piket pagi itu sehari 5 orang, paling nggak sih ngatur dengan
ngelalang ini itu papat. Saya membentuk tim untuk mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan murid, dan untuk kita sendiri saya buat koordinatornya gitu. Kemarin sudah terbentuk belum ya koordinator? Ya, penanggung jawabnya saya, koordinatornya Pak Hanif, anggotanya Pak Iska, Pak Arif Ridwan, Pak Novan, Bu Dian Minarni, Bu Hilda, dan Bu Rini Ajeng. Oke. Kalau jadwal tiket itu dulu sudah ada, tinggal ditambahin Bu pengurusnya. Di situ jadwal tiketnya sudah ada sehari-harinya. Oke, itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 26 Maret tahun 2025 nomor 5684 tahun 2025 tentang Hari Belajar Guru, HBG, Hari Belajar Guru. Ya, Hari Belajar Guru itu sebenarnya kalau di SK kan baru 26 Maret kemarin itu kedaluarsa ya. Ya, penguatan surat edarannya untuk kedaluarsa. Padahal kita Kecamatan Candi itu sudah Hari Belajar Guru itu sudah lama, ya, sudah lama terbentuk. Bukti apa Pak Hanif kalau pengurus PKB itu sudah ada nomor undang-undang nomor 14 tahun 2005 itu sudah mengenai PKB itu harus terus ada sebagai apa? Sebagai wahana atau wadah para guru-guru untuk apa? Menambah kompetensi, menambah ilmu, karena ilmu itu setiap detik, setiap saat selalu berubah. Ya, hari ini ditemukan ini, besok ditemukan itu, besok lusa ditemukan apa lagi, begitu. Jadi ilmu itu nggak stagnasi, tapi ilmu itu selalu berkembang. Ya, makanya kalau pemerintah baru menurunkan surat edaran tertanggal 26 Maret 2025 itu ekspedisi arsip Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang apa? PKB. Ya, guru banyak belajar di sana. Kemudian ditambah lagi awal-awal kemarin masih ada kurikulum merdeka, maka apa? Banyak membentuk kelompok belajar, ya enggak? Jadi harapannya Hari Belajar Guru itu karena guru itu adalah gudangnya ilmu, maka harus selalu diisi gudangnya. Ya, kalau gudangnya ilmunya sudah ditransfer ke siswa, maka kita harus isi terus, katanya seperti itu. Biar apa? Selalu muridnya itu selalu dapat pemberian ilmu beragam. Ya, jadi KKG sudah ada yang PKB sudah ada yang mengurus tingkat gugus. Kemudian Kombel itu di satuan pendidikan masing-masing, ayo ditambahi dengan kelompok kerja guru. Misalnya di sini PAI itu ada 3 orang. Ya kelompok kerja guru PAI, ada kelompok kerja guru kelas 1 ABC. Jadi bikin kelompok kerja. Kalau di SMP, SMA, SMK itu namanya MGMT. Jadi per mapel. Nah kita bikin kelompok kerjanya per. Iya, tidak apa-apa. Jadi nanti saling sharing, saling tukar ilmu. Nah, pakai metode apa, caranya seperti apa, gitu ya. Kok dulu. Jadi input, jadi belajar yang paling bagus itu adalah inputnya macam-macam. Tapi outputnya satu, anaknya satu, berkarakter bagus, IQ-nya bagus, ISI-nya juga bagus, kepribadiannya juga bagus. Itu yang diharapkan oleh orang tua. Sebenarnya itu juga harapan Bapak Ibu guru juga menjadikan murid single bunyi beraneka warna, keluarnya satu warna. Iya, semua tua ini jalannya pintar, tentu dengan berbagai kendala yang di dalam proses pengajaran. Makanya guru itu butuh apa? Sabar. Karena apa? Di dalam dirinya guru yang dituntut ini itu ada macam gejolak, ya. Mengolah rasa bagaimana, mengolah hati bagaimana, ya. Sampai ke kantor terakhir mengolah raga, raganya
pendidikan, salah satunya adalah berolahraga, dimulai dari bangun pagi dan seterusnya. Kalau dikait-kaitkan tujuan pendidikan dari dulu sampai sekarang ya tujuannya itu mencerdaskan siswa. Dan arek pinter secara logika, dijadikan arek pinter secara kepribadiannya bagaimana, sopan santun, karakter dan itu harus jalannya imbang. Atau dan karena memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Lurah, selain kita lempeng sebagai guru yang lempeng, itu kadang ada arus yang membuat kita bisa jadi belok kanan atau belok kiri, gitu loh. Jadi naik belok kanan arahnya pasti positif, tapi kalau belok kiri, serong kiri itu pasti tanda kutipnya negatif. Tapi saling mengingatkan kalau tanda kutip negatif, ya. Karena banyak sekali muncul. Kemarin itu sudah dibuatkan tabel. Sampai bulan ini saja kasus yang dihadapi tentang guru konotasinya negatif ada 28 ya, yang sudah ditangani BKD 22, di dinas ada 4, di BP 4 ada lagi, di 28. Itu belum yang ada di sekolah yang belum muncul ke atas. Karena apa? Kadang-kadang ada kepala sekolah yang mediasi dulu, disuruh mediasi dulu, memperbaiki diri, masalahnya diredam dulu. Ayo podo masalah itu ayo dibicarakan dengan hati yang dingin. Jangan sampai nanti keluar dari sekolah ini beritanya begini-begini. Itu masih ada seperti itu. Karena pengeman. Tapi lek gak kena dienan, si pancet serong kiri terus. Taruhannya adalah jabatan. Taruhannya adalah profesi kita. Yang aku bilang tadi. Karena apa? Kalau diri pingin biar aku pingin jadi pegawai aku. Saya ini wis keturutan jadi pegawai, serong kiri akhirnya apa? Sampai tekan hukumannya itu harus dipecat. Hukuman harus keluar dari pegawai, hukuman harus keluar dari P3K, pemutusan hubungan kerja. Ada memang. Dan terus awak dewe sudah mengusahakan itu lama sekali, hanya dengan nilai setitik saja. Harapan kita hangus. Apa gak gelo? Apa gak gitu? Hanya karena senang-senang sesaat saja, sesaat itu merusak citra kita, merusak marwah kita sebagai guru, merusak marwah kita sebagai laki atau perempuan, merusak marwah dari lembaga kita. Makanya di Bapak Ibu, ayolah saling mengingatkan ya. Saya mengingat, ayo saling mengingatkan. Ingat tujuan kita. Kita minta kepada Allah itu rezeki, yang rezeki. Profesi kita kan rezeki ya. Profesi kita rezeki. Kita usahakan dari kita masih sekolah, aku kepingin gini-gini. Saya kira sepuluhan, ayo dijaga. Menjaga marwah diri sendiri. Dan selalu bukan minta dihormati sih, tidak. Biar harga diri kita itu hormat. Orang nilainya gitu loh. Ada nilainya. Oh, Pak Guru itu orangnya santun. Guru itu begini. Guru itu didik kakaruan, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya ayo jadi pegawai yang lurus-lurus saja, biar tidak kena aturan apapun. Ya, selamat dunia akhirat. Ya, nggak ada tersenggol kasus ini, gajian ini bisa dipotong, berkalai bisa ditunda, pangkatnya bisa ditunda dan seterusnya. Kenaikan mereka ditunda dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu siap, ini bisa dibaca karena sudah ada di grup ya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf karena sudah waktunya saya pakai untuk bercengkrama bersama. Belum sholat masih ada kesempatan, monggo kalau mau sholat ada masih waktu 10 menit lagi. Semoga apa yang kita bicarakan ini mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.